Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik yang dikatakan dengan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat taufik, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Sang Bapa Revolusi Dunia, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, yang mampu mengubah akhlak manusia dari akhlak yang biadab menuju akhlak yang beradab. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan saya pada kesempatan ini membawakan sebuah cerahan yang berjudul sabar. Sabar adalah suatu sikap yang menahan emosi dan keinginan seseorang serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa al-habsu yang berarti menahan diri. Sedangkan secara syair, sabar adalah menahan diri dari 3 hal. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hal-hal yang diharamkan, dan yang ketiga, takdir Allah yang dirasakan pahit atau yang biasa kita alami atau yang biasa kita sebut dengan kata musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Asta'inu bis sabri was salati innallaha mahas sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelas dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan salat. Bahkan disebut yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukannya hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syair, maka kita dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal ini kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya, bahkan bagi sebagian orang itu tidak sanggup atau sangat berat menjalaninya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan dan mudah, seperti membalikkan telapak tangan kita. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas menjalani kehidupannya, itu sangatlah berat. Mengapa? Karena kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin. Tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk berpuasa
pada bulan suci Ramadan. Bukankah puasa kita ini menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan, menahan diri dari makan, minum, dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi pada siang hari. Kemudian mengumbah syahwat juga yang dilarang. Padahal semuanya itu adalah perkara menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita bisa bersabar sesuai dengan pengertian syair tersebut? Saat mengalami musibah atau bencana alam atau tanah longsor, maka kita dituntut untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya hakikatnya bukanlah milik kita, tapi melainkan milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara yang diharamkan, maka tidak lain dengan cara ikhlas. Menjalankan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia dan selamat di akhirat. Semua itu semata-mata kita lakukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah cerahan yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua golongan sebagai hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, akan mendapatkan balasan kebaikan dunia dan akhirat berupa jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.